Selamat datang ke Bali. Oke, kita langsung aja ya, kita mau bedah materi bacaan Anda kali ini. Ada bab 56 yang ngebahas hal yang cukup unik nih, soal gimana bonus atau insentif uang itu justru bisa dibilang menghancurkan motivasi. Nah, ini namanya motivation crowding, atau pendesakan motivasi. Biar kebayang, di sumbernya ada cerita menarik nih. Gini, bayangin Anda tulus banget bantu teman pindahan. Angkatin barang antik yang rapuh gitu. Murni nolong teman lah. Beberapa minggu kemudian, Anda dapat ucapan makasih. Tapi plus uang $50. Bukannya seneng, rasanya kok, agak aneh ya, canggung gitu kan? Nah, kenapa bisa gitu ya? Nah, iya, itu dia intinya si motivation crowding ini. Jadi ketika sebuah tindakan itu didorong niat baik atau semangat dari dalam diri atau ya pertemanan tadi, terus tiba-tiba dikasih harga berupa uang, nah persepsi kita soal tindakan itu bisa langsung berubah. Bantuan yang tadinya tulus itu seolah-olah nilainya cuma $50. Malah jadi kayak merendahkan nilai pertemanan atau kepuasan batin kita gitu. Iya. Jadi motivasi non-moneternya itu kayak kedorong keluar gitu ya sama uang. Betul, terdesak. Makanya namanya pendesakan motivasi. Oke. Jadi niat baik ngasih hadiahnya itu malah bisa jadi bumerang ya. Tapi yang menarik, di bacaan Anda juga disebut kalau ini nggak selalu kejadian kayak gitu, ada konteksnya. Misalnya nih, di kerjaan yang mungkin kurang menarik ya, atau kita nggak terlalu bangga sama hasilnya, di mana orang kerja ya emang buat cari gaji utamanya. Nah, di situ insentif buang, bonus, justru katanya efektif banget. Tepat sekali. Teksnya kan nyebut contoh kayak bankir swasta atau mungkin agen asuransi gitu ya. Motivasi intrinsik mereka, ya rasa suka atau bangga sama kerjaannya itu sendiri, mungkin nggak setinggi itu. Jadi ya jelas, bonus jadi pendorong utama yang kuat. Oh, jadi beda ya kasusnya. Nah, ini kontras banget sama misalnya lingkungan startup gitu ya. Disebut Iya, juga kan di betul. situ. Di startup sumber ini nyaraninnya beda. Lebih baik fokus gimana caranya ngebangkitin antusiasme tim, misi bersamanya, rasa kepemilikan gitu. Daripada ngandelin bonus gede yang mungkin juga berat ya buat startup secara finansial dan belum tentu seefektif semangat dari dalam itu tadi. Jadi konteks kerjaannya penting banget. Masuk akal sih. Saya juga nemu nih, ada tips praktis buat orang tua. Kayaknya relevan buat banyak dari kita. Katanya, jangan bayar anak secara spesifik buat tugas rumah tangga. Kayak ngerjain PR, atau latihan musik, atau motong rumput gitu. Oh iya, bagian itu ya. Iya, katanya mending kasih uang saku aja. Mingguan atau bulanan, yang jumlahnya tetap. Nggak tergantung tugas spesifik. Kenapa gitu ya? Nah, ini balik lagi ke soal gimana kita ngerespon insentif. Kalau anak dibiasain, oh kerjain ini dapat uang segini, fokusnya itu bisa geser. Nanti bisa-bisa dia jadi enggan gitu loh melakukan sesuatu kalau nggak ada imbalan uangnya. Ya sumbernya bilang kita itu cenderung ngerespon insentifnya itu sendiri, bukan niat baik di baliknya. Maksudnya? Ya, uang itu bisa gantiin alasan utama kita ngelakuin sesuatu. Dari yang tadinya saya bantu teman karena peduli. Jadi, saya bantu teman karena dibayar. Atau buat anak, dari saya latihan musik karena suka, jadi saya latihan biar dapat uang. Esensinya jadi beda kan? Oke, paham. Jadi bukan berarti uang itu nggak penting sama sekali ya. Tapi cara pakainya harus hati-hati. Apalagi kalau udah ada motivasi dari dalam diri, kayak rasa penasaran, atau niat baik, semangat kontribusi, bangga sama kerjaan. Ngasih bonus atau bayaran di situasi kayak gitu, malah bisa tanpa sadar ngebeli motivasi itu, terus akhirnya matiin semangatnya ya. Persis itu poin utamanya. Jadi, ini pengingat penting lah ya, kalau insentif uang itu bukan obat mujarab buat semua masalah motivasi. Efektivitasnya itu sangat tergantung situasi sama jenis tugasnya. Sip. Jadi kesimpulannya, hati-hati pakai insentif uang. Bisa jadi malah kontraproduktif. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin Anda bisa coba renungkan sebentar. Di lingkungan Anda sendiri deh, entah di kerjaan atau di keluarga, coba perhatikan gimana insentif finansial itu dipakai. Udah beneran dorong perilaku yang kita mau? Atau jangan-jangan, ada resiko tersembunyi. Resiko kalau insentif itu malah ngikis motivasi yang lebih dalam, yang lebih berharga gitu. Kapan ya kira-kira sentuhan non-moneter kayak pengakuan, apresiasi tulus, atau rasa ikut memiliki itu mungkin jauh lebih kena? Nah, itu pertanyaan menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut.